Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Kita ketemu lagi ya dengan suasana yang berbeda. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dasar media pembelajaran video di sekolah dasar. Kalau kita biasanya ketemu di pembelajaran bahasa Indonesia, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih tentang media pembelajaran video di sekolah dasar. Kalau di kesempatan ini saya menyebut diri saya sebagai teman belajar IMA. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, saya belajar dari adik-adik, pun adik-adik juga belajar dari saya. Oke. Sebelum kita masuk ke sini kita tes konsentrasi dulu. Jadi ada sedikit ice breaking, boleh tasnya diletakkan di belakang aja dulu supaya tidak mengganggu. Kemudian ini berpasangan, cari pasangannya. Natasha cari pasangan, udah. Oke, boleh bertiga kalau misalkan ganjil. Ayu sama siapa Ayu? Ya sama Rizky berarti. Oke, silakan letakkan satu barang aja di atas meja kalian. Satu aja. Satu ya. Nah, permainannya kalau misalkan saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Habis itu kalau sakit pegang perut. Kalau sikat, ambil barang yang ada di meja kalian, satu aja. Iya, jadi satu aja yang dipakai. Salah satu aja. Satu aja. Misalkan kalian bertiga, ya udah berarti memperebutkan satu barang itu. Cepet-cepetan. Namanya aja sikat gitu kan, sikat. Kalau sikut berarti pegang sikut. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat ambil barang. Oke, paham? Yang bekerja tangannya, mulutnya nggak usah rame. Oke, kita mulai ya. Sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikat. Oke, lagi sekali. Letakkan lagi sekali. Sudah siap? Sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikut, sikat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Melatih ketangkasan kalian. Kalian tangkas nggak? Dan konsentrasi nggak kalian? Oke, kita masuk ke materi ya. Hari ini kita sikat materinya tentang konsep dasar media pembelajaran video di sekolah dasar. Dia ini nggak misalnya PPT. Oh, harus PPT. Oke, ada yang mau kasih pendapat dulu, apa sih itu media pembelajaran video? Satu-satu jangan diserbu. Kalian suka keroyokan, coba satu-satu. Bebas siapa aja. Media yang berbasis video. Terus ada lagi? Kata Neha, media yang berbasis video. Lagi satu. Media yang menampilkan gambar. Oke, apa yang kalian sampaikan? Tuh. Jadi media pembelajaran video adalah media yang menggunakan format video untuk menyampaikan materi pembelajaran itu kepada siswa. Jadi video ini bisa berupa rekaman visual yang berisi gambar bergerak, kemudian ada suaranya, ada teksnya, kemudian ada juga animasinya yang tentu disajikan secara terstruktur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang ini, tentu untuk membantu siswa lebih memahami apa sih konsep dari pembelajaran
yang kalian sampaikan agar lebih mudah dan juga lebih menarik. Oke, mengapa sih media pembelajaran video ini penting apalagi di sekolah dasar? Kira-kira kenapa kalau menurut adik-adik? Biar anak nggak bosan. Terus? Biar nggak monoton, lebih kreatif gurunya. Oke, jadi betul yang disampaikan. Seperti yang kita ketahui, gimana sih karakteristik siswa sekolah dasar? Kalau kita kembali lagi kepada tokoh Piaget, gimana sih kalau anak SD itu kan belajarnya harus konkret. Kemudian mereka itu suka dengan hal-hal yang bersifat menarik, hal-hal yang baru, sehingga kita sebagai guru juga harus menampilkan hal-hal yang baru itu. Kalau kalian bawa sesuatu yang baru, pasti anak SD akan, wah apa tuh Bu, apa tuh Pak gitu. Beda kalau kita udah gede, pasti kita ngeliatnya, oh pasti ini. Kita akan bisa menebak karena itu sudah abstrak pikiran kita. Sedangkan kalau anak SD pikirannya masih konkret. Jadi hal-hal yang nyata itulah yang akan membuat mereka tertarik. Apalagi kalau warnanya menarik, beragam, kemudian itu hal yang baru yang belum pernah Pak Rizky atau Bu Ayu bawa ke kelas. Jadi itu akan menggugah semangat mereka untuk belajar. Yang pertama kita lihat dulu karakternya. Mereka senang bermain, bergerak, bernyanyi, dan berkompetisi. Nah, dengan video yang nanti adik-adik tampilkan, tentu itu akan membuat mereka semangat lagi belajarnya. Kemudian yang kedua, mereka juga senang sama berimajinasi karena mereka pikirannya itu masih banyak sekali dilihat dari hal yang konkret. Kemudian mereka akan punya banyak terjemahan dari benda-benda konkret yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga, mereka senang melakukan aktivitas fisik. Jadi psikomotornya mereka itu semua alat inderanya harus digunakan. Nggak bisa mereka duduk diam full disuruh menulis saja, tapi mereka harus bergerak juga. Makanya ada aktivitas kelompok, ada aktivitas di luar kelas. Jadi pembelajarannya itu nggak hanya di dalam kelas saja. Kemudian mereka juga senang bekerja dalam kelompok. Mereka senang bekerja dalam kelompok, dilibatkan, diminta untuk mereka jadi pemimpin, membagi tugas, kemudian nanti mempresentasikan hasil tugasnya. Ada yang jadi ketua kelasnya, ada yang jadi ketua kelompoknya, kemudian ada yang nanti jadi moderatornya. Jadi mereka sebelum mereka menjadi anggota masyarakat nantinya ketika sudah dewasa, mereka sudah diajarkan perbedaan, diajarkan membagi tugas di dalam kelompok kecil. Nah, kalau saya membaca beberapa penelitian ada di tahun 2010 dan di tahun 2020 bahwa menonton video itu yang sesuai dengan pembelajaran akan membuat siswa memperluas kemampuan visualisasinya. Kemudian juga tidak hanya visualisasi, siswa juga dapat mengasah kemampuan mendengarnya dan juga mendapatkan informasi melalui video. Jadi siswa itu tidak hanya menonton saja, tapi mereka benar-benar menyimak, memirsa. Di keterampilan-keterampilan yang sudah kita pelajari di pembelajaran bahasa Indonesia bisa sekali dilatih dengan menggunakan video. Oke, ini ada jenis-jenis media pembelajaran video yang bisa adik-adik gunakan di sekolah dasar. Yang pertama tentu ada video edukasi. Namanya saja sudah video edukasi. Pasti gunanya adalah mengedukasi atau mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. Jadi misalkan video tentang bilangan atau fenomena alam, misalkan di IPA ataupun di matematika. Kemudian ada video dokumenter. Gimana sih video ini memberikan penjelasan atau informasi tentang topik tertentu secara mendalam. Contohnya tentang dokumenter budaya ataupun dokumenter sejarah. Kemudian ada video simulasi. Video simulasi ini memperlihatkan gimana simulasi suatu proses. Contohnya adalah eksperimen ilmiah. Jadi kalau misalkan di IPA ataupun di IPS, adik-adik bisa gunakan video simulasi. Jadi yang tidak bisa dilakukan di dalam ruang kelas itu masih bisa adik-adik tampilkan, bawa suasananya, bawa kehidupan nyatanya. Kalau kita sempat membahas gimana membawa kehidupan nyata ke kelas, bisa digunakan dengan media pembelajaran video. Kemudian ada video animasi, tentu menggunakan animasi-animasi yang menarik dan juga sesuai dengan konteks
pembelajaran yang akan adik-adik sampaikan. Sehingga video animasi ini bisa membantu mengilustrasikan hal-hal yang bersifatnya abstrak bisa menjadi sesuatu yang konkret dibawa ke kelas adik-adik. Oke. Manfaatnya apa sih menggunakan media video pembelajaran di sekolah dasar? Tentu yang pertama adalah akan meningkatkan daya tarik dan juga motivasi siswa, sehingga siswa yang awalnya tidak semangat akhirnya mereka akan semangat dan pasti akan berakhir dengan mereka akan lebih memahami pembelajaran sehingga hasil belajarnya akan lebih optimal dan juga efektif. Kemudian mempermudah pemahaman konsep yang sulit seperti konsep-konsep yang abstrak. Jadinya adik-adik lebih mudah menyampaikannya karena dibantu dengan media pembelajaran video. Kemudian membantu pembelajaran berbasis audiovisual. Jadi kalau misalkan biasanya cuma dibawakan gambar aja ataupun PowerPoint aja, nah ketika adik-adik membawakan media pembelajaran video, tentu ada suaranya, ada gerakannya, gambarnya bergerak, ada teksnya, atau adik-adik mau tampilkan juga dengan kuis yang interaktif. Jadi itu akan membantu siswa tidak hanya membaca dan tidak hanya melihat saja, tapi mereka juga mendengar, mereka juga menyimak, memirsa, seperti itu. Kemudian mendukung pembelajaran mandiri. Nah, ketika adik-adik mau mengajarkan di kelas yang tinggi, jadi tidak hanya full gurunya ceramah di depan aja atau meminta mereka untuk menulis kembali apa yang sudah kalian sampaikan atau apa yang sudah ada di buku, tapi kalian bisa menampilkan video, kemudian minta mereka untuk mengamati video itu, menyimak, melihat, kemudian minta mereka untuk memberikan pendapatnya. Baru adik-adik bisa kasih pembelajaran berbasis masalah ataupun berbasis project yang sumbernya itu bisa dari media pembelajaran video itu. Jadi adik-adik tidak hanya aktif di kelas aja, tapi siswanya juga bisa aktif di kelas. Oke, kemudian akan memperkuat daya ingat siswa juga karena mereka akan melatih semua indranya. Tidak hanya indera penglihatannya saja, tapi pendengarannya, kemudian kinestetiknya mereka, gimana mereka bergerak, gimana mereka itu fokus untuk melihat, menyimak, mendengarkan video yang adik-adik tampilkan. Kemudian akan juga mendorong kreativitas siswa kalian, karena mereka ditampilkan hal-hal yang kreatif, tentu itu akan meningkatkan daya pikir mereka, daya imajinasi, daya kreativitas mereka. Kemudian meningkatkan interaksinya, itu tadi. Jadi bukan hanya fokus ke gurunya aja, tapi gurunya juga bisa memfokuskan pembelajarannya kepada siswa. Karena kan pembelajarannya harus student center. Jadi bukan teacher center lagi, tapi gimana adik-adik bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau anak SD dilibatkan itu akan senang. Kalian aja senang kan kalau diajak atau dilibatkan dosennya? Sama, apalagi anak SD. Mereka akan senang untuk dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian fleksibilitas. Jadi fleksibel. Misalkan kalian mau untuk melatih mandiri mereka, atau kalian mau membagikan kayak kemarin waktu COVID. Jadi waktu COVID kan fleksibel pembelajarannya. Jadi media pembelajaran video ini bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian ada rapat guru, tidak ada alasan lagi untuk kalian meninggalkan kelas kalian. Jadi kalian bisa menggunakan media pembelajaran video ini sebagai salah satu dari sumber belajar. Misalkan dititipkan kelasnya, misal kayak Bu Neha nggak bisa hadir karena ada rapat. Jadi Bu Neha bisa menitipkan ke Pak Rizky untuk menjaga kelasnya, kemudian sumber belajarnya ada media pembelajaran video. Nah, dalam proses penggunaan media pembelajaran video tentu kita harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama harus relevan. Jadi sesuai tidak dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi walaupun menggunakan media pembelajaran video, adik-adik harus tetap juga melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian kejelasan pesannya. Sesuai nggak sih pesan yang disampaikan dengan materinya? Jadi kalau kejelasan pesan masih ada hubungannya dengan relevansi. Kemudian durasinya sesuai tidak?
terlalu lama kah atau terlalu sebentar gitu. Jadi adik-adik harus perhatikan itu. Siswa SD nggak bisa dia dikasih video yang panjang-panjang, nggak bisa juga dikasih video yang terlalu singkat. Kalau terlalu singkat pasti mereka akan protes. Ih, kok bentar kali Bu, nggak ngerti gitu. Jadi kalau terlalu panjang, ih lama kali. Udahlah, mereka fokusnya akan buyar. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian variasi visual dan audionya. Jadi gimana gambarnya, gimana suaranya, apakah suaranya terlalu besar atau gambarnya terlalu kecil atau tulisannya terlalu besar, terlalu kecil, warnanya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kontrasi warnanya itu harus diperhatikan juga. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya oleh Bu Sarah. Kemudian ada kreativitas. Jadi kreativitas adik-adik itulah namanya saja sudah media pembelajaran video, harus kreatif. Jadi sebelum adik-adik minta siswanya kreatif, pertanyaannya adalah yang harus dijawab adalah sudahkah kita sebagai gurunya itu kreatif? Kalau belum, jangan paksa siswanya untuk menjadi kreatif kalau gurunya belum mampu untuk belajar menjadi pribadi yang kreatif. Oke. Ini contoh video pembelajaran untuk sekolah dasar. Ada di matematika misalkan menggunakan video animasi tentang operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian ada di IPA gimana video eksperimen sains. Jadi yang menunjukkan konsep perubahan wujud benda misalkan. Kemudian di IPS gimana video dokumenter yang menggambarkan kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Baik itu misalkan di pesisir, di pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi. Kemudian ada di bahasa Indonesia video cerita pendek atau dongeng yang dapat membantu siswa untuk memahami unsur-unsur cerita. Ataupun kalau di bahasa Indonesia misalkan menggunakan sastra. Jadi kalian tampilkan video tentang sastra, video puisi kah? Kemudian minta mereka kira-kira isi puisinya apa sih menurut anak-anak, kemudian amanatnya apa. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra diharapkan bisa melatih rasa empati mereka, rasa kasih sayang mereka, sehingga nanti dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak menjadi pribadi yang tinggi hati, tapi mereka menjadi pribadi yang rendah hati, bukan rendah diri. Oke deh, itu aja sih karena pengantar awal untuk nanti ke step-step selanjutnya. Saya jadi pengantar awal kalian. Oke. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Pasti enggak. Oke, iya silahkan. Tadi kan Bu yang contoh media bahasa Indonesia tadi kan cerita dan dongeng. Yang kedua sastra juga. Kalau saya mau mengkaji tentang bahasa Indonesia kan dosen PA saya kan tentang bahasa Indonesia. Tentang inklusi di media. Oke. Kalau misalkan pembelajaran inklusi gitu ya, bisa sih. Jadi biar anak-anak SD itu mulai dari kecil mereka akan tahu bahwa kita itu beragam, ada yang berbeda, tapi berbeda itu bukan berarti untuk kita jauhin gitu. Sama kayak anak inklusi itu kan bukan hanya anak yang memiliki kekurangan secara fisik, emosional ataupun secara sosial aja. Bahkan ada juga kemampuan intelektualnya itu mengalami kelainan. Kemudian ada juga, jadi kalau pendidikan inklusi itu ada berbagai macamnya. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 gitu. Pokoknya ada modul pembelajaran inklusinya itu. Jadi supaya anak-anak itu tidak merasa bahwa kalau misalkan ngelihat orang yang pakai kursi roda, dia nggak akan ngerasa kayak ih kasihan banget ya dia pakai kursi roda gitu. Tapi mereka itu memang membesarkan hati untuk oh ya nggak apa-apa, ada orang loh yang memang dia berjalan itu harus menggunakan kursi roda. Atau kalau ngelihat anak autis itu nggak kayak ih jauhin ya gitu, tapi gimana merangkul juga. Jadi kalau misalkan ngelihat ada temennya yang autis itu nggak kayak nggak mau lah aku berteman sama orang yang kayak gitu. Nah di situ bisa dibuatkan video pembelajaran mengenalkan kehidupan inklusi. Jadi inklusi itu artinya kan terbuka. Jadi kehidupan ini, sekolah ini terbuka untuk siapa saja, bukan hanya kita yang sehat secara fisik aja, tapi buat teman-teman kita, anak-anak kita yang memiliki kelainan ataupun kekurangan.
Jadi supaya mereka itu berteman tuh nggak pilih-pilih gitu. Ini karena seperti yang saya sampaikan di kelas, karena nanti ketika kita sudah menjadi masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, kita nggak bisa memilih dengan siapa kita akan bertemu, dengan siapa kita akan bekerja. Makanya dari SD mereka sudah harus dikenalkan dengan berbagai macam perbedaan dan gimana sih menghadapi perbedaan itu. Dihadapin bukan untuk dijauhin, tapi memang kita siap untuk menghadapi segala perbedaan yang ada. Jadi bisa misalkan menjelaskan tentang kehidupan yang inklusi itu, dimulai dari siapa saja sih orang-orang inklusi itu, atau orang-orang yang misalkan berkebutuhan khusus, terus gimana kalau kita punya teman yang berkebutuhan khusus. Jadi biar kita aja kan kadang masih ngerasa gimana kan dengan orang-orang yang mengalami perbedaan itu baik kelainan fisik aja kita kayak ngerasa aneh gitu. Padahal sebenarnya kalau di konsep pendidikan inklusi itu kita nggak boleh merasa aneh. Kita harus merdeka dan kita harus beragam itu sejak dalam pikiran kita. Jadi nanti implementasinya bisa benar-benar sesuai dengan konsep merdeka dan beragam itu. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi? Sudah clear? Clear. Oke, nanti kita akan lanjut ke materi gimana sih membuat atau editing video supaya menarik, apalagi khususnya untuk anak-anak di sekolah dasar, karena tujuan kita adalah di sekolah dasar. Oke? Sudah clear ya? Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan dan juga pengalaman belajar adik-adik pun dengan saya, pengalaman belajar tentang media pembelajaran video. Kita ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima luar biasa kesempatan sekali lagi. Nah, teman-teman, ini kan kita sudah ada proses luar biasa yang sangat mengerti terkait media pembelajaran, khususnya video. Teman-teman jangan sungkan untuk tanya ke beliau. Boleh japri nggak Bu? Boleh, itu saya juga tuh. Oh, kelas Ibu juga. Berarti nanti boleh via grup, boleh langsung WA beliau, Bu, kapan saya boleh konsultasi terkait itu. Kami sudah menyusun terkait hal ini gitu. Mohon sarannya, mohon reviewnya, boleh divalidasi gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan. Jadi manfaatkan betul-betul untuk kepentingan pribadi kalian, untuk kepentingan kompetensi kalian, apa yang dimiliki oleh dosen-dosen kalian, diterima dan usaha. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jadi tanya aja, WA saja. Kalau terkait jadwal WA-nya nanti tinggal tanya ke beliau. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke teman-teman, kita hari ini sudah banyak belajar terkait penulisan naskah tadi, kemudian konsep pengembangan media pembelajaran video. Berikutnya adalah editing ya, proses mengedit video. Jadi ini penting ya, kalau kita sebagai sekarang yang perlu kita pahami, keterampilan kita itu harus lengkap, harus bisa menjadi videografer, harus bisa menjadi fotografer, harus bisa juga menjadi editor. Nah ini penting ya, editor video. Dan materinya ini akan langsung dibimbing oleh Bu Sarah.